Di tengah-tengah Afrika, terbentanglah salah satu gurun terbesar di dunia, sebuah lautan pasir yang tak berujung dengan keindahan yang menakjubkan dan kekuatan alam yang mematikan. Gurun Sahara adalah nama sebuah padang pasir terbesar di dunia. Nama, Sahara, diambil dari bahasa Arab yang berarti, padang pasir. Sahara terletak di utara Afrika dan diperkirakan berusia 2,5 juta tahun. Padang pasir ini membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Merah. Dari Laut Tengah di utara sampai ke Sahel di sebelah selatan. Dari Mauritania di sebelah barat ke Mesir di sebelah timur. Padang pasir ini membagi benua Afrika menjadi Afrika Utara dan Afrika yang sejatinya. Kedua bagian benua ini sangat berbeda, baik secara iklim maupun budaya. Luas padang pasir ini sekitar 9.200.000 km persegi atau setara dengan luas Amerika Serikat, bahkan 5 kali luas wilayah negara Indonesia. Beberapa ribu tahun lalu, Sahara adalah sabana yang ditinggali manusia. Pada abad ketiga SM, iklim berubah menjadikan sabana tersebut gersang. Para pemukim kemudian berpindah ke tepi sungai Nil yang sebelumnya berbentuk rawa. Hal ini diketahui melalui beberapa lukisan-lukisan kuno yang ditemukan di beberapa gua di Sahara. Di salah satu lukisannya, terdapat gambar hewan-hewan yang tidak biasanya ditemukan di sana, seperti gajah, jerapah, dan beberapa hewan pemakan rumput seperti kuda. Kondisi alam menjadikan tidak ada peninggalan arkeologis yang bertahan di Sahara selain prasasti. Prasasti yang ditemukan pada 2007 mengindikasikan bahwa Sahara pernah menjadi jalur perdagangan di Afrika. Meskipun gurun Sahara merupakan salah satu gurun terpanas di dunia yang panas permukaan tanahnya dapat mencapai 58 derajat Celcius, suhu udara di gurun Sahara bisa tiba-tiba menjadi dingin dalam semalam. Suhu gurun yang berada di Afrika Utara ini, dapat turun rata-rata hingga 75 derajat Fahrenheit atau sekitar 42 derajat Celcius dalam semalam. Lantas, apa yang penyebab penurunan suhu yang dramatis di gurun Sahara yang gersang ini? Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) menjelaskan penurunan suhu terjadi di Sahara bisa anjlok begitu matahari terbenam. Dari rata-rata suhu tinggi 38 derajat Celcius pada siang hari menjadi rata-rata rendah -4 derajat Celcius pada malam hari. Ada alasan mengapa gurun yang gersang dan memiliki daerah kering yang menutupi sekitar 35% daratan bumi itu menjadi sangat panas, dan kemudian tiba-tiba menjadi sangat dingin. Penyebab perubahan suhu secara drastis adalah kombinasi dari dua faktor utama yaitu pasir dan kelembaban, yang membuat suhu di gurun Sahara dapat sangat dingin pada malam hari. Tidak seperti termos, pasir tidak menahan panas dengan baik. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar dari terendah di pinggiran utara dan selatan gurun hingga hampir tidak ada di bagian tengah dan timur. Tepi utara gurun yang tipis menerima lebih banyak awan musim dingin dan hujan karena kedatangan sistem tekanan rendah di Laut Tengah bersamaan dengan kutub yang berlawanan, walaupun sangat dilemahkan oleh efek bayangan hujan gunung dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar dari 100 mm hingga 250 mm. Misalnya, Biskra, Aljazair, dan Ouarzazate, Maroko, ditemukan di zona ini. Tepi selatan gurun di sepanjang perbatasan dengan Sahel menerima kekeruhan musim panas dan hujan karena kedatangan zona pemompaan intertropis dari selatan dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 100 mm hingga 250 mm. Misalnya, Timbuktu, Mali dan Agadez, Niger ditemukan di zona ini. Inti hiperarit tengah yang luas dari gurun membentang hampir tidak pernah terpengaruh oleh depresi atmosfer utara atau selatan dan tetap berada di bawah pengaruh rezim cuaca antisiklonik terkuat, dan curah hujan tahunan rata-rata dapat turun hingga kurang dari 1 mm. Faktanya, sebagian besar Sahara menerima kurang dari 20 mm. Dari 9 juta kilometer persegi tanah gurun di Sahara, sekitar 2.800.000 kilometer persegi, sekitar 31% dari total luas, menerima curah hujan tahunan rata-rata 10 mm atau kurang, sementara sekitar 1.500.000 kilometer persegi, sekitar 17% dari total area, menerima rata-rata 5 mm atau kurang. Curah hujan tahunan rata-rata hampir tidak ada di wilayah yang luas kira-kira 1 juta kilometer persegi timur Sahara yang terdiri dari gurun Libya, Mesir dan Sudan di mana rata-rata jangka panjang adalah sekitar 0,5 mm per tahun. Meski air langka di seluruh wilayah, gurun Sahara memiliki dua sungai permanen yakni Sungai Nil dan Sungai Niger. Tidak hanya itu,
setidaknya ada 20 danau musiman dan akuifer besar yang menjadi sumber utama air untuk menghidupi lebih dari 90 oasis utama di seluruh wilayah Gurun Sahara. Sempat muncul kekhawatiran bahwa akuifer di Sahara akan mengering karena penggunaan yang berlebih. Namun, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters pada tahun 2013 menemukan bahwa akuifer masih diberi bersumber melalui hujan dan limpasan. Saat ini hanya ada beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup di ekstremnya suhu Gurun Sahara. Sahara diperkirakan hanya dihuni sekitar 2,5 juta jiwa manusia. Kawasan yang luas sepenuhnya kosong, tetapi terdapat sedikit vegetasi yang dapat mendukung hewan penggembalaan atau sumber air yang dapat diandalkan. Kelompok penduduk yang tersebar dapat bertahan hidup dalam keseimbangan ekologi yang rapuh dengan salah satu lingkungan paling keras di bumi. Di Gurun Sahara, unta adalah hewan yang paling cocok untuk dijadikan tunggangan saat akan melintasi Gurun Sahara, karena pada dasarnya unta mampu beradaptasi dengan baik di daerah gurun pasir yang merupakan area hidup yang berat bagi makhluk hidup pada umumnya. Unta mampu beradaptasi dan bertahan hidup di gurun pasir yang gersang, bahkan ketika dalam keadaan kekurangan air. Saat unta minum, ia mampu meminum air sebanyak sepertiga berat tubuhnya dalam 10 menit. Lalu akan disimpan dalam bentuk lemak di punuknya yang dapat mencapai berat hingga 40 kg. Sementara itu, struktur mulut unta yang berdaging tebal memungkinkannya untuk memakan tumbuh-tumbuhan yang kering dan berduri. Unta tidak mudah terperosok ke dalam pasir walaupun membawa beban ratusan kilogram karena memiliki telapak kaki yang lebar sehingga mampu menahan tubuhnya. Selain itu, kulit yang tebal pada telapak tersebut dan bentuk kaki unta yang panjang juga bekerja dengan baik untuk membantu menjaga suhu tubuh mereka tetap dingin. Dengan menjaga bagian utama tubuh mereka pada posisi yang lebih tinggi akan melindungi mereka dari radiasi panas pasir di gurun. Untuk menahan sengatan matahari pada siang hari dan suhu yang sangat dingin di malam hari, unta memiliki rambut tubuh yang lebat dan tebal serta lapisan kulit pelindung yang cukup tebal. Jauh sebelum sejarah tercatat, Sahara jelas lebih banyak dihuni. Artefak batu, fosil dan seni cadas, tersebar luas di wilayah yang kini terlalu kering untuk dihuni, mengungkap keberadaan manusia di masa lalu, serta hewan buruan, termasuk antelop, kerbau, jerapah, gajah, badak, dan babi hutan. Tombak tulang, kumpulan cangkang, dan sisa-sisa ikan, buaya, dan kuda Nil dikaitkan dengan permukiman prasejarah di sepanjang tepi Danau Sahara kuno. Di antara beberapa kelompok, perburuan dan penangkapan ikan tunduk pada penggembalaan nomaden, setelah hewan peliharaan muncul di Sahara hampir 7.000 tahun yang lalu. Gurun Sahara, lautan pasir yang tak berujung. Sebuah peringatan akan kekuatan alam yang tak terkalahkan. Dengan keindahan alam yang tak terukur, mari kita berkontribusi untuk tetap selalu menjaga kelestarian alam di sekeliling kita. Karena pada dasarnya kita yang berbuat, kita juga yang terdampak.